rangka untuk menstabilkan diri. Dan pemancaran partikel alfa ini kan pemancaran yang partikel berat ya, yang paling berat adalah alfa ini. Jadi ya itu berarti lebih ke fokus gitu ya. Kalau ringan, kalau misalnya beta, bisa jadi alfa ada betanya, alfa atau ada gamanya gitu bisa. Tetapi tidak mungkin dia memancarkan gamma terus ada penyertanya alfa, itu tidak. Jadi alfa terjadi duluan baru beta sama gamma begitu ya. Jadi kalau inti ringan tidak mungkin dia memancarkan partikel alfa. Nah, di sini konstanta peluruan alfa akan menurun secara eksponensial terhadap penurunan energi. Kemudian makin dekat dengan A sama dengan 150 ini, bisa dikatakan bahwa energi peluruan alfa tadi sama dengan 0. Apakah semuanya? Tidak. Ada pengecualian. Jadi ketika makin dekat A150, ya, nukleonya 150, untuk inti yang mempunyai N82, artinya inti yang dekat dengan N82 ini akan memungkinkan terjadi peluruan. Karena apa? Karena adanya pengaruh kulit-kulit yang ada di situ. Itu awal bagaimana alfa bisa terjadi. Nah, di dalam partikel alfa, peluruan alfa nanti kita akan pelajari beberapa hal bisa dari energi, kemudian bisa dari klasifikasi, kemudian kebolehjadiannya, ada bentuk spektrumnya seperti apa, teori pancarannya kayak apa, mestinya itu akan lengkap. Sambil saya munculkan semua dulu biar muncul. Oke. Nah, energi peluruan alfa. Jadi alfa kita punya kuncinya bahwa nanti spektrumnya diskrit. Ya. Artinya dia ada puncak tempat tertentu, dia diskrit. Bisa dituliskan seperti ini. Jadi X, A, N, Z, nukleon, neutron, kemudian protonnya. Dengan memancarkan partikel alfa, dia akan menjadi inti induk yang lain. Tidak sama lagi, tapi inti yang lain. Nah, dengan A-nya kurang dari 4, ya, minus 4, N-nya minus 2, Z-nya minus 2. Kemudian ada partikel alfa yang diwakili oleh helium di situ. Ya. Sekali lagi, X-nya adalah inti induk. Inti induk di sini masanya nanti adalah MP aksen. Kemudian anak, Z-nya adalah anak, inti anak, mempunyai masanya MD, parent, doctor. Ini kalau di buku ada aksennya, saya kira sama saja, hanya terkait aksen atau tidak aksen. Jadi selain dia menjadi inti anak dan helium, dia juga ketika meluruh ini dia memancarkan selain memancarkan partikel alfa, dia punya tenaga kinetik ya dari anaknya itu sendiri dan energi kinetik dari partikel alfa. Jadi T di sini adalah tenaga kinetik ya. Nah, sehingga kita punya hukum kekekalan massa energi bisa dituliskan seperti ini ya, semua dikalikan C kuadrat kecuali yang ini adalah tenaga kinetik. Tenaga kinetik nanti bentuknya ada di bawah ya. Kemudian juga memenuhi hukum kekekalan momentum linier. Kekekalan momentum linier. Awalnya masih diam. Masih diam berarti momentumnya masih 0. Itu ya. Kemudian setelah dia meluruh, maka ada momentum dari partikel alfa maupun momentum dari inti anak ini sendiri. Gitu ya. Nah, karena awalnya 0, maka
momentum dari partikel alfa ini akan sama dengan besarnya momentum inti anak, tetapi berlawanan tanda, karena semua ada di sebelah kanan gitu ya. Nah, dia punya momentum linear sebesar ini. Kalau digambar, gambarnya ada sebaliknya. Nah, dengan tenaga kinetiknya, kita yang harus tahu tenaga kinetiknya, berarti sama dengan untuk inti anak, maka P anak ini, P kuadrat per 2M. M-nya adalah M anak juga. Kemudian yang apa namanya, yang alfa, ya momentumnya adalah momentum partikel alfa. Sekian ini. Ya. Nah, kita tahu bahwa tenaga kinetik dari partikel dari inti anak ini jauh lebih kecil dari tenaga kinetik dari alfa, dari partikel alfa. Kenapa? Coba kita lihat di sini bahwa P besarnya P sama tapi berlawanan tanda. Tetapi massa partikel inti anak ini jauh lebih besar daripada massa partikel alfa 2 sekian. Yang ini bisa mungkin 80 sekian gitu. Sehingga kalau di bawahnya besar pasti tenaga kinetiknya jadi kecil. Ya. Tenaga kinetiknya jadi kecil. Dari sini bisa dituliskan ini ya. Jadi bisa dibuat skalarnya, bisa dibuat seperti ini, maka tenaga kinetik anak itu sama dengan M alfa, massa alfa dibagi massa inti anak dikalikan tenaga kinetik partikel alfa. Tenaga kinetik partikel alfa. Ya, karena nih massanya jauh lebih kecil, akibatnya tadi adalah tenaga kinetik anak lebih kecil daripada tenaga partikel alfanya. Maka nanti apa istilahnya? Artinya ketika dia kecil ini perhitungan bisa secara non-relativistik. Bisa non-relativistik, jadi tidak harus dengan relativistik yang cukup lebih sulit daripada yang non ya. Gitu. Karena masanya. Gitu. Kita lihat apa namanya. Oh ini, nah, dapat gas, kok pergi terus ya. Nah kita pengen lihat, jadi bentuk peluruhan partikel alfa itu begini, artinya serong ke arah mana ini namanya? Kalau di hadapan kita ke kiri ya, serong ke kiri. Kalau di layar serong ke kanan berarti. Artinya dia punya peluruhan arahnya ke sana, karena nanti kalau arahnya ke ini anggap kiri ya, ini kiri, nanti kalau ke kanan akan berbeda lagi ya. Jadi kira-kira bentuk peluruhannya seperti ini. Nah, ketika intinya cukup besar, inti anak itu cukup besar atau bahkan sangat besar, maka inti induk ini, gini, maksud saya, tidak hanya satu kali peluruhan saja. Seperti kemarin peluruhan yang berantai itu tidak hanya peluruhan sederhana yang ada di sini, tapi bisa juga peluru menjadi beberapa inti anak, sehingga alfanya tidak hanya satu, bisa alfa 1, alfa 2, alfa 3 gitu. Jadi bisa banyak alfanya, tergantung besarnya inti. Artinya ketika inti kemarin tidak stabil, dia meluruh menjadi inti anak tidak stabil, meluruh lagi menjadi inti anak berikutnya, begitu seterusnya sampai nanti diperoleh
dia stabil. Jadi contohnya di sini mungkin peluruan AM241 itu sampai menghasilkan alfa 6 kali peluruan alfa, baru dia mendapatkan kestabilan. Itu 241. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang mungkin nanti bisa saya berikan ya. Kita lihat. Sekarang kita mau hitung bagaimana tenaga peluruan alfa. Kita punya reaksi inti. Nah, tenaga peluruan alfa di sini kita beri nama Q, ya. Artinya sebenarnya ini masa awal dikurangi masa akhir. Masa awal dikurangi masa akhir. Yang bisa juga tenaga kinetik akhir dikurangi tenaga kinetik awal. Masalahnya Q ini yang mana? Lihat. Q ini yang mana? Nah, di sini. Q itu tidak lain. Jadi Q, sekali lagi ini adalah tenaga peluruan alfa. Itu adalah massa penyusun dikalikan C kuadrat. Atau juga ini, kalau berdasarkan definisi kedua, berarti untuk Q alfa sama dengan tenaga kinetik alfa ditambah tenaga kinetik anak. Yakin nggak bahwa ini nanti hasilnya sama? Ya, nanti kalian harus buktikan. Nanti saya kasih apa namanya, inti apa misalnya begitu ya. Dibuktikan sama nggak ya kira-kira. Nah, dari sini sekali lagi ini adalah Q alfa disusun dari partikel massa inti induk dikurangi massa inti anak dan massa partikel alfa. M alfa ini tidak lain M alfa kecil ini ya, artinya yang 42 tadi ya. Itu. Jadi M kecil dengan N besar di sini sama saja. Nah, dikalikan C kuadrat sekian ini. Oke. Nah, dari sini kita akan punya ya tadi M alfa per MD kalikan T alfa itu tidak lain tenaga kinetik partikel anak. Sehingga dari sini ketika ini mulai dimasukkan di sini, kita akan punya ini, masukkan menjadi ini. Nah, kita akan punya T alfa dikalikan 1 plus M alfa per MD. Itu ya. Nah, ini akan hasilnya sama dengan ini. T alfa, ini MD naik, MD ya. MD plus M alfa. MD plus M alfa itu di sisi sini. Itu tidak lain apa? Di bawah MD saja. MD plus alfa plus M alfa itu kan sama dengan massa total, loh, massa intinya sendiri, bukan massa anak ya, massa anak dengan massa alfa kan sama massa intinya. Artinya kan ini sebenarnya adalah jumlah nukleon. Kalau itu dengan simbol A, ini adalah A, ini adalah A minus 4. Itu ya. Kita lihat. Nah, ini kan akan bisa didekati dengan ini ya. Jadi ini jumlah nukleonnya, artinya gabungan tadi ada jumlah nukleonnya, yang MD ini adalah jumlah nukleon dikurangi 4. Kalikan tenaga kinetik alfa. Ini tadi adalah Q alfa ya. Q alfanya. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa di sini energi kinetik partikel alfa akan selalu lebih kecil dari energi peluruhan alfa.
Benar nggak? Benar, Bu. Ya. Jadi kalau energi peluruan alfa ini selalu lebih besar dari 0, maka Q alfa ini akan selalu nilainya positif, gitu ya. Jadi tidak mungkin dia negatif energinya. Kira-kira begitu. Artinya apa? Jadi peluruan alfa akan bisa terjadi kalau dia punya alfa yang selalu bernilai positif. Artinya kalau negatif ya tidak terjadi. Ya, nilainya aja kalau dari contoh yang saya bilang tadi AM241 tadi, tenaga alfanya aja ribuan kilo elektron volt. Tidak negatif gitu ya. Oke. Ini hanya permainan permainan di substitusi sana sini gitu ya. Kita dulu semua. Kan energi peluruan alfa ini dapat dinyatakan dalam bentuk energi pemisahan alfa. Kalian mungkin masih ingat di fisika inti 1, energi pemisahan ya. S alfa. Yang ini tadi sebenarnya ya. S alfa. Didefinisikan seperti ini S alfa kemarin ya. Artinya bahwa massa inti anak itu adalah M untuk A-nya -4, Z-nya -2. Kemudian ada massa partikel alfa itu sendiri. Kemudian yang induk adalah MAZ dikalikan C kuadrat. Sehingga energi pemisahan alfa ini akan sama dengan minus dari energi peluruan alfa. Atau sebaliknya. Artinya Q alfa sama dengan minus S alfa. Gitu. Jadi hati-hati kita bermain dengan M anak, M inti, M induk, M anak, M alfa, atau MM yang lain. Kemudian kemarin kita menggunakan energi ikat. Jadi jangan sampai nanti terbolak-balik. Ini terbalik satu huruf, misalnya ini kan yang di alfanya M induk, yang pemisahan M induk ada di belakang. Kalau terbalik ya akan salah, gitu ya. Itu jadi energi pemisahan alfa atau energi peluruan alfa bisa dinyatakan ini, pakai ini juga bisa. Jadi banyak rumus di sini. Hati-hati. Dan tadi adalah selalu positif. Bisa dipahami ya yang ini tadi ya. Tidak sulit, cuma harus teliti. Gitu. Tidak sulit, harus teliti. Teliti itu mahal harganya. Oke. Kalau melihat eksperimen ya, ketergantungan energi peluruan pada A, nah itu artinya tercermin dari Z-nya berapa, N-nya berapa. Ini akan teratur kalau dilihat dari mungkin di fisika inti ya, garisnya dulu itu. Nah, dia akan teratur kecuali tempat-tempat tertentu. Kalau kalian masih ingat dulu grafiknya naik, ada lincip-lincip, turun, ya, terus dia loncat lagi, turun lagi. Nah, di tempat-tempat yang khusus itu adalah tempat-tempat bilangan magic. Dulu sudah pernah dipelajari. Ya. Nah, jadi inti dengan set tertentu maka paruhnya akan merupakan fungsi energi peluruan juga.
Tapi yang normal, yang bagus adalah ketika intinya genap-genap. Selain itu, saya sampaikan di awal tadi bahwa spektroskopi atau peluruan alfa ini akan memberikan informasi mengenai aras-aras inti. Aras-aras inti anaknya apa, tergantung dia berapa peluruhannya, berapa kali peluruhan. Itu akan mencerminkan berapa inti induknya. Nah, inti anaknya, inti induk satu ya, tapi inti anaknya bisa banyak. Gitu. Kita lihat di sini. Jadi mana yang stabil, mana yang tidak stabil. Kalau dilihat di grafik yang utuh itu akan kelihatan ya. Yang mungkin awal-awal kemarin sempat saya sampaikan, itu akan kelihatan di sini. Mana yang daerah stabil, mana yang tidak stabil. Itu peluruan. Di sini ada yang terkait alfa, mungkin ada yang beta juga nanti ya. Oke, nanti silakan dilihat. Ketika kita mau melihat pola kestabilan bahwa di sini dari rumus energi peluruhan alfa itu, kita lihat mana. Nah, di sini. Pada tempat tertentu dia akan tiba-tiba loncat. Mana yang memiliki bilangan magic, ketika dia memiliki bilangan magic, maka dia energi ikatnya akan tinggi. Kalau energi ikatnya tinggi, maka peluruan alfa juga akan tinggi. Energi ikat ya, bukan energi pemisahan. Tentunya energi pemisahannya rendah. Itu untuk inti anak-anaknya. Tapi ketika inti induk memiliki bilangan magic, inti induknya, maka cenderung energi ikatnya juga tinggi. Tetapi energi peluruhannya rendah. Kita lihat contohnya misalnya di sini. Ketika 126, artinya nukleonya 126, dia sebagai inti induk, maka energi peluruhan alfanya akan rendah. Energi peluruhan alfanya akan rendah kalau dia sebagai inti induk. Tetapi kalau inti anak sebagai inti anak, maka energi peluruhannya akan besar. Begitu juga yang lain, mungkin bisa dicermati. Sudah ada hujan. Ketika Z-nya 82. Artinya Q alfanya negatif sehingga tidak ada peluruhan alfa yang terjadi. Jadi untuk terjadi peluruhan alfa mutlak energinya harus positif. Pasti begitu. Nah, sekarang bagaimana kita mencari konstanta peluruhan alfa? Konstanta peluruhan alfa. Jadi di sini pertama kali oleh Geiger dan Nuttall ini. Dengar nggak suara hujan deras? Dengar, Bu. Sebentar ya, saya tutup dulu mungkin ya. Karena saya tidak pakai headset. Kemarin pakai headset agak rewel lah, sekarang tidak pakai. Ini suara saya putus-putus enggak ya? Ya, Bu. Lancar, Bu. Lancar. Oh, berarti kemarin yang bermasalah headsetnya. Dibawa lari kucing ya. Oke.
Dan ini kamera masih saya nyalakan. Sengaja, nanti kalau putus cepat ngabari ya. Oke, jadi konstanta peluruan alfa di sini ditunjukkan dalam bentuk log ya. Log alfa, log konstanta peluruan alfa. Jadi log lambda alfa. Nah, ini bisa, nah, saya munculkan saja rumusnya. Kalau diplot terhadap rantai peluruan atau R kemarin ya, R karena di sini alfa namanya jadi R alfa. Konstanta peluruan kalau kemarin lambda karena di sini alfa maka lambda alfa gitu ya. Kalau diplot terhadap log alfa ini maka akan diperoleh nanti deret radioaktif. Nah, kita punya kalau keadaannya genap, ya, genap-genap. Jadi kalau intinya genap-genap, maka bisa kita bisa dituliskan bahwa log T setengah, gitu ya, sama dengan A plus B per akar konstanta akar energi peluruan alfa. Dengan AB-nya adalah fungsi Z, bisa didekati dengan angka ini. Saya tidak tahu ya angkanya ini dari mana kok tidak bulat gitu ya. Tapi ini biasanya hasil eksperimen mendapatkan ini gitu ya. B-nya sekian. Jadi sebenarnya tidak sulit, ya, tidak sulit karena apa? Ini bisa dihitung, AB-nya sudah diketahui. Biasanya keadaan dasarnya adalah inti genap-genap, maka tinggal dicari saja Z-nya berapa, ya. Z anaknya berapa, gitu ya. Kalau dilihat, bentuknya seperti ini. Ini untuk inti yang genap-genap tadi. Artinya ini semua genap. Ini genap. Tapi kalau untuk inti ganjil-ganjil ya, untuk menuju keadaan eksitasi, maka waktu paruhnya, maka waktu paruhnya lebih panjang daripada ketika inti genap-genap. Walaupun tenaga peluruannya sama. Kalau tenaga peluruan kan tergantung berapa nukleonnya ya, nukleon dikurangi A itu berapa. Tetapi waktu paruh di sini bisa lebih panjang ketika intinya adalah memiliki A ganjil. Artinya ini bisa untuk kalian niteni, ingat-ingat. Kalau misalnya nanti inti yang dipakai itu adalah A-nya ganjil, berarti hasil untuk waktu paruhnya harus lebih besar. Kira-kira seperti itu. Mau dicermati dulu tidak? Apa ini? Ya. Ini dari sisi konstanta peluruhan alfanya. Jelaskan di sini bahwa fisikawan yang mencoba menghitung pancaran emisi alfa sebelum penemuan mekanika kuantum pernah mengalami dilema tertentu. Dilemanya apa? Di sini. Jika partikel alfa berenergi 8,6 MeV ditembakkan pada uranium, tidak terjadi penyimpangan dari penampakan lintang Rutherford. Artinya di sini tidak dipengaruhi gaya intinya. Tidak dipengaruhi gaya intinya. Tetapi di sini,
Tetapi uranium 238 ini U239 ya, beda ya. Ini ganjil. U238 memancarkan partikel dengan tenaga sekian. Ini tenaganya lebih kecil ya. Dia akan membentuk thorium 234. Nah, untuk thorium. Nah, potensial Coulomb antara uranium dan thorium ini mestinya tidak jauh beda. Mengapa? Nah, artinya mengapa partikel alfa bisa keluar melalui potensial penghalang yang sekian ya. Padahal Coulombnya tidak jauh beda, ininya tinggal selisih berapa atau gitu ya. Nah, jadi bagaimana mungkin partikel alfa dapat keluar dari inti melampaui ini? Nah, kita lihat mana gambarnya. Kira-kira seperti itu. Artinya kalau 8,6 kan 2 kali lipat lebih ya. 2 kali lipat lebih. Nah, penjelasannya adalah ini si Gamow, si Courney, si Condon ini mencoba menghitung menggunakan mekanika kuantum. Dan mereka menganggap bahwa partikel alfa ini terjebak dalam potensial penghalang. Terus gimana? Sehingga bentuknya kira-kira menjadi seperti ini nanti. Asumsinya apa? Asumsinya? Ya, partikel alfa sudah ada di dalam inti, ya, yang dibatasi oleh potensial di sini. Oke, kita lihat. Asumsinya di sini. Ya, ternyata bahwa potensial intinya dianggap nol di dalam potensial antar inti yang nol ya di dalam inti itu. Jadi inti satu dengan inti yang lainnya dianggap tidak saling mempengaruhi. Kemudian partikel alfa tidak ada di dalam inti tapi di daerah permukaan inti. Anggapannya begitu. Nah, kalau ditinjau semi klasik, maka yang kelihatan adalah probabilitas persatuan waktu dari konstanta peluruhan alfa. Kalau ditinjau dari semi klasik. Artinya di sini bahwa konstanta peluruhan alfa ini akan sama dengan jumlah tumbukan per detik. Jumlah tumbukan per detik antara partikel alfa dengan dinding yang membatasi. Nah, dikalikan dengan peluang atau probabilitas partikel dalam menembus penghalang. Sehingga konstanta peluruhan alfanya udah belum ya bacanya? Kenapa nggak mau keluar yang lain? Kok keluarnya itu terus? Jangan-jangan habis. Ada kok. Nggak mau keluar ini. Kenapa nggak mau keluar sih? Wah. Sehingga konstanta peluruhan alfa bisa didekati dengan ini adalah kelajuan partikel. Ada nggak keterangannya di sini? Artinya V ini adalah kelajuan partikel. Kemudian R-nya apa tadi ya? Di depan kemarin. Lupa tadi. P-nya adalah eksponensial dari
eksponensial dari gamma, gamanya ini. Nah, gamanya ini yang cukup agak rumit. Sini. Didekati sekian ini. M di sini apa? M di sini adalah masa efektif, masa reduksi. Masa tereduksi itu artinya tadi melibatkan masa alfa dan masa anak. Berarti ya ini masa anak dikalikan masa partikel alfa dibagi masa anak per masa partikel alfa. Tereduksi ada nggak di sini? Oh, enggak ada. Itu ya. Di situ Z-nya adalah apa? Proton dari inti anak. Energi peluruan alfa. Itu gamanya. Ini besarnya probabilitas yang menembus penghalang. Terus sekian. Gitu ya. Kenapa pakai masa tereduksi? Ya, karena yang terjadi di sini interaksinya antara partikel interaksi massa antara partikel anak dan partikel alfa itu sendiri. Jadi digunakan masanya adalah masa tereduksi. Nah, sekarang kita lihat gamma tadi. Nah, gamma tadi sekian. Kira-kira kalau sekian diintegralkan penyelesaiannya dapatnya apa? Kita lihat di sini. Nanti buktikan sendiri ya. Nanti dibuktikan benar nggak integral sekian ini menghasilkan ini. Ya, dimasukkan. Q-nya kan panjang tadi ya. Nah, dimasukkan. Tuh. Nah, dengan Y-nya, ini kan ada Y. Dari sini kok jadi Y, nah Y-nya adalah ini. Dipermudah. Diandaikan bahwa Y-nya adalah R per B atau konstanta partikel alfa per B. B-nya apa? B-nya adalah sekian. Bulat ya. Bulat saja. Maunya mempermudah tapi lewat yang lain. Tapi insya Allah jadi lebih mudah. Buktikan kalau tidak percaya nanti ya. Nah, dari sini Q alfanya ketemu apa nanti? B-nya titik balik. Titik balik. Kemudian titik balik. Di mana jarak pada saat tenaga peluruan alfanya sama dengan tenaga potensial. Ternyata itu B-nya. Jadi B di sini khusus. Ya, titik balik di mana jarak tenaga partikel alfanya sama dengan tenaga potensial. Ini karena tulisannya pisah-pisah menjadi, mungkin artinya jadi beda ya. Coba kita lihat tulisannya kayak apa sih. Saya sudah terlanjur potongan. Ya, artinya ini titik balik ini merupakan titik di mana jarak jarak tenaga peluruan alfa ini sama dengan tenaga potensial. Jadi titik di situ, gitu ya. Hanya satu tempat. Permisi Bu. Gitu. Ya. Tadi R besar itu apa ya Bu? Saya belum dengar. R besar tadi sudah di depan, mungkin saya cari dulu ya. Nah, kita cari dulu sama-sama. Saya nyebutnya suka geli.
R depan itu ada di R depan. R ada di depan. Yuk kita cari daripada nanti menganggap hafal tetapi ternyata tidak. Nah, tadi sudah sempat saya sebut tenaga pengesahan. Tadi apa kemarin ya? Tadi ya. Mulai R tadi mana? Nih. Rantai peluruan alfa. Coba saya cari ya di R-nya, rantai menunjukkan rantai peluruan alfanya. Jadi R di sini adalah, maksudnya ini, jangkauan partikel alfa. Kalau lambda kan konstanta peluruan alfa. Nah, di sini R adalah jangkauan partikel alfa, makanya R alfa. Artinya si Geiger dan Nuttall itu memang memunculkan suatu logaritma konstanta peluruan alfa ini, log alfa ini, bahwa dia akan berkaitan dengan logaritma jangkauan partikel alfa. Jangkauan partikel alfa. Mana ada gambarnya barangkali ya. Yang tadi kalau ini dilakukan log lambda alfa dibuat dengan R alfa ini diplot terhadap log R ini, maka akan diperoleh deretnya deret radioaktif. Nah, katakanlah ini sekarang kita jadikan PR dulu. Apakah benar? Apakah benar ini? Kasih warna ya. Nah, apakah benar dia akan mendapatkan deret radioaktif? Nah, kita akan lihat radioaktif kan masih sampai belakang, masih ada peluruan-peluruan yang lain. Nah, benar nggak ini? Kasih tanda di sini ya. Tuh. Kita balik lagi. Mana? Di sini. Ada iklan lewat. Oke, jadi dengan R itu apa tadi, jangkauan, maka jangkauan, kemudian kalau B-nya sih B ini ya, B ini saja. Jadi B kecil titik balik tadi, di mana Q alfanya sama dengan tenaga potensialnya. Maka akan diperoleh Q alfanya sama dengan ini. Saya besarkan dulu. Sekaligus ya. Q alfanya sama dengan sekian. Nah, bagaimana dengan adanya penghalang tadi? Berpengaruh atau tidak? Tentunya harus berpengaruh ya. Karena kalau penghalangnya tebal, kira-kira titik B ini bagaimana? Kalau penghalangnya tipis, bagaimana? Pasti akan berbeda. Kalau penghalangnya tebal, artinya lebih tebal daripada R, B-nya lebih besar daripada R-nya, atau dengan kata lain kalau dilihat persamaan di depan tadi bahwa Q alfanya lebih kecil dari B ya. B tadi adalah Z kalikan Z D per R kali E kuadrat ya. Maka akan diperoleh nilai kosinus ini
akan didekati dengan ini. Nah, kalau soal didekati ini ya mungkin yang kuadrat kalau terlalu kecil dihilangkan, nggak macam-macam gitulah. Yang didekati dengan ini. Artinya apa? Gamma tadi yang di depan tadi kan pangkat gamma, probabilitas. Nah, itu diperoleh sekian ini. Dicermati. Salah nggak tulisannya? Kemudian kita masukkan misalnya partikel alfa. Kalau partikel alfa gamanya berapa? Berarti Z ini nilainya adalah partikel alfa 2 ya. Ini 2. Kalau ini 2, ini juga 2, maka kira-kira ketemunya berapa ya? Konstanta partikel alfanya sekian pangkat Z. Ini ganti pangkat Z. Pangkat gamma-gamanya ini diganti 2, maka akan ketemu ini kira-kira. 4 Z kira-kira ini hasilnya. Wah, rumusnya sangat sulit diingat-ingat ya. Padahal ini keluar ditanya rumusnya gimana. Nah, kita analisa saja. Kira-kira dari situ apa yang bisa kita simpulkan? ZD ini dengan lambda ini sebanding. Artinya kalau ZD ini naik besar, maka harusnya konstanta peluruan alfa juga akan semakin besar. Ya, mana? Kalau konstanta peluruan alfanya besar, di sini apa kesimpulannya di sini? Z naik, berarti penghalangnya semakin besar, semakin tebal, semakin lebar, sama ya. Semakin lebar, semakin tebal, semakin besar, ini nilainya besar. Naik juga naik. Kalau dia besar, artinya apa? Artinya apa kalau dia penghalangnya semakin tebal? Kalau semakin tebal, maka berarti peluang terjadinya peluruan harusnya semakin kecil. Ya toh, kalau kita mau lewat penghalangnya cukup besar, berarti peluangnya akan semakin kecil. Tapi kalau kita semakin mudah, peluangnya akan semakin besar. Gitu ya. Kita lihat. Malah hilang. Artinya gini, ketika inti anak ini semakin besar Z-nya, berarti penghalangnya semakin besar, maka konstanta alfa, peluruan alfanya akan semakin kecil, menurun. Kalau menurun berarti peluang terjadinya peluruhan ini juga akan semakin kecil. Itu dari pengaruh Z-nya. Tapi kalau R-nya ini naik, besar ya. R-nya naik ini akan menyebabkan ketebalan penghalangnya akan menurun atau berkurang. Jadi semakin kurang tebal kalau R-nya besar. Nah, akibatnya lambda alfanya, konstanta peluruan alfanya juga akan besar. Gitu. Jadi kalau Z-nya naik, penghalangnya makin lebar, konstantanya menurun, maka peluang terjadinya semakin kecil. Tapi kalau R-nya naik, maka ketebalannya berkurang. Atau mengurangi ketebalan, maka lambda alfanya adalah membesar. Kalau lambda alfanya membesar berarti
apa ya, semakin sering terjadi toh, peluangnya semakin besar juga. Kira-kira seperti itu kalau mau disimpulkan. Sekarang kalau dilihat dari T setengahnya, kita lihat ketika waktu paruh tadi. Sekarang kita coba meninjau V kecepatan tadi ya, V in per R-nya. Itu tadi ditinjau dari lambdanya. Sekarang kalau dari V in-nya kira-kira bagaimana? Kelajuan partikel alfa di dalam inti ya, kelajuan partikel alfa di dalam inti. Nah, kita punya rumus setengah mv kuadrat energi kinetiknya. Itu energi kinetik partikel alfa ya. Energi kinetik partikel alfa. Maka V-nya kalau setengah apa namanya? Katakanlah pakai ini aja. Ini tapi ini yang T alfa ya. Setengah mv kuadrat, maka V-nya berarti V-nya ini naik berarti 2 energi kinetik partikel alfa, 2T alfa per M alfa, kalau itu alfa berarti per M alfa pangkat setengah. Pangkat setengah. Nah, bisa juga dimasukkan dalam persamaan di sini. Bisa dicobalah gitu ya. Nah, kalau mau nyoba nilai-nilai yang ini, ya untuk T setengahnya, kita punya T setengah yang di depan, itu ln 2 per lambda alfa di depan sekali ya. Depan sekali, nah, kita punya itu. Artinya apa di sini? Terus tadi punya lambda alfanya sama dengan sekian. Gamanya sekian panjang. Maka di sini bisa apa namanya? T setengahnya bisa dilihat jadi panjang ya. Kemudian ini dilogkan, ya di substitusi. Tidak saya uraikan yang di sini. Artinya dari persamaan yang depan ini ketika dibuat dalam bentuk logaritma, berarti log mana sih? Log ini sama dengan log sekian. Ini nulisnya kok sembarang ini ya. Harusnya caranya geser. Artinya ini berada di sini. Kenapa geser semua ya? Kok geser toh? Geser malah susah. Jadi ini harusnya di bawahnya ini. Biar tidak susah. Artinya bahwa log lambda alfa ini sebanding dengan konstanta pangkat gamma. Gammanya ini tadi ya. Pangkat minus gamma. Terus karena Q alfa-nya sama dengan sekian yang di depan tadi,
atau yang barusan saya bilang V kecepatan partikelnya sama dengan 2 Q alpha per n pangkat setengah di sini. Atau kalau di artinya V kuadrat ini sebanding dengan Q alpha, maka nanti ini dilogkan, maka log T setengah itu akan jadi sekian ini. Pakai rumus yang di depan. Kita lihat. Ini hasil akhir kita. Harusnya diuraikan ya, biar runtut. Nanti kalian runtutkan sendiri ya. Artinya log T setengah itu akan sama dengan B per akar Q alpha plus A. Ini. Itu nilai yang kita peroleh dari tenaga peluruan alfanya. A-nya ada A di depan tadi, B-nya B di depan tadi. Karena angkanya sulit dihafal ya, sulit diingat-ingat. Itu berapa tadi angkanya. Kira-kira seperti itu. Untuk peluruan alfa. Hanya berapa ini? Kalau di buku Meyerhof itu malah ada contoh ngitungnya ya. Silakan nanti dipelajari di situ. Ada bagaimana menghitung B-nya misalnya, menghitung lambda alfanya, sehingga T setengahnya ini akan ketemu berapa, B kecilnya berapa, ada contoh di situ. Nah, ada pertanyaan enggak di sini? Ribet. Pertanyaan enggak? Lanjut, Bu. Oke, lanjut aja ya. Lanjut saja dengan faktor hidran. Apa sih faktor hidran? Biasanya faktor hidran ini tidak dilanjutkan. Kita tidak pakai itu. Kita lanjut ke spektrum sebentar. Nanti silakan nanti dibaca di bukunya. Artinya kita tidak terlalu pakai ini biasanya. Ini kok ketutup. Tutup kenapa? Menceritakan momentum, kemudian ada potensi sentrifugal, ada yang namanya faktor hidran itu, artinya penghalang sentrifugal dibanding penghalang Coulombnya. Kalau dilihat dari sini ya, sentrifugalnya yang memutar dibanding penghalang Coulombnya. Tapi saya jarang pakai ini ya. Saya lebih suka langsung ke tenaganya, tenaga peluruan alfa dulu. Pada sudah meningkatkan lebar penghalang, memperbesar waktu paruh, itu kesimpulannya ya. Tepat itu. Kita ke tenaga ada bisa. Ini hanya, ini yang di depan dulu. Sebentar saya cari materinya di mana. Malah yang keluar ini. Ini masih ingat ya, tenaga pemisahan ya. Harus ingat. Tenaga pemisahan partikel alfa. Harus.
materi berikutnya adalah spektrum partikel alfa. Kok nggak ada sini di PPT? PPT-nya kok tidak lengkap di sini. Ya sudah, nih dulu kita ingat-ingat yang lama dulu. Kenapa kita ini saya munculkan lagi karena memang nanti akan diperlukan tenaga pemisahan yang tadi tenaga pemisahan alfa. Jadi mungkin kalian untuk sekedar mengingatkan kalau di sini ada proton ya hanya proton, tapi di sini ada alfa, ada alfa 1. Jadi ini min 2, N-nya juga min 2 tadi ya. Jadi nanti kalau misalnya ada partikel alfa akan memisahkan diri dari induknya, maka tinggal di sininya diganti isi yang partikel alfa. Ini. Jadi ini jangan sampai lupa rumus yang sudah di semester kemarin. Nah, ini ketika dia proton ada di sini. Ini yang tadi penguraiannya. Yang mau saya jelaskan sekarang adalah peluruhan, tenaga peluruhannya atau contohnya. Ya, nanti ini sudah habis PPT. Oke, sekarang saya lihat di soal yang lain. Tidak ada. Tenaga partikel alfa. Kita lihat ini dulu deh. Nah, ini dari soal yang kemarin misalnya, aktivitasnya. Kemudian di sini hitung waktu paro. Ditanya juga aktivitasnya, lamanya. Kemudian ketika ada tembakan. Kemudian ini peluruan 223. Itu yang lebih detail dari yang di atas, tenaga kinetik, tenaga peluruan. Artinya soal-soal ini soal yang biasanya keluar, ada di Meyerhof, cukup banyak variasinya. Mungkin saya tidak banyak PR kali ya. Tapi kalian harus mencoba soal-soal seperti ini. Jadi jangan sampai ketika soal ini tidak saya PR-kan, kemudian kalian tidak mencoba. Itu ya. Jadi mungkin PR tidak banyak, tetapi ini harus dicoba. Kemudian di sini juga cari tenaga pemisahan partikel alfa dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau gimana ya? Tidak ada di file. Ada pertanyaan nggak dulu sampai di sini? Ada pertanyaan tidak? Belum ada. Oke. Belum ada, Bu. Ya. Oke, sekarang saya share dulu, saya carikan. Kalau tidak saya kasih PR, mau sendiri ya? Ya, Bu. Mau nyoba sendiri kira-kira ya? Saya carikan soal. Saya mau nih gambar peluruhan.
sama gambar yang lain muncul. Yang alfa. Mungkin ya. Oke, saya share screen lagi. Sudah kelihatankah? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Terlihat. Sudah, Bu. Nah, saya akan menunjukkan ke kalian ini dari BI 212. Dia memancarkan partikel alfa ke TL208. Ini udah maksimum ya? Sudah maksimum. Tidak bisa diperbesar lagi. Ya, apa-apa wes. Terus kemudian ada BI 212 ke PO 212. Dia memancarkan, artinya ini 212 di sini juga 212 tapi beda unsur. Kenapa beda unsur? Karena dia hanya memancarkan beta minus maupun beta minus saja ya ini, beta minus, sehingga beta itu kan elektron toh. Jadi tidak mengurangi, menambah. Nah, sekarang yang partikel alfa dulu. Mungkin saya tidak memberikan tulisan di sini, tetapi silahkan kalian menulis sendiri kesimpulannya apa dibalik ini, apa aras energi di sini, diagram energi level ya. Katakanlah ini peluruan BI 212 ke TL208. Semoga saya nggak salah ini. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 peluruan alfa. Ya, ada 6 peluruan alfa dengan persentase yang beda-beda. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Ada 27 sedang, kemudian ada yang besar 70%. Artinya banyak dari B ini sebentar ya, ada paket. Saya kira maaf, saya tinggal, ternyata ada yang ngantar paket. Saya kira ada anak yang datang. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini adalah probabilitas terjadinya kalau yang misalnya ke tenaga sekian, ini ke sini cuma 0,015%. Kemudian yang ke sini 70%. Ini sangat terboleh jadi gitu ya. Nah, kemudian tenaganya yang mana? Jadi artinya
BI ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tingkat peluruan alfa. Ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari sini ke satu persatu. Ini yang hitung, yang di atas ini adalah alfa 1. Ini alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan seterusnya sampai dia alfa ke 6 ya tadi ya. 6. Ini kebetulan arasnya juga 6. Kalau misalnya di sini ada aras tapi dia tidak terlewati alfa, berarti alfa ke aras yang kosong tadi itu juga. Jadi mungkin ada 6 tapi arasnya ada 7, itu bisa jadi 6 tingkatan, 7 tingkatan tetapi alfanya hanya 6. Itu berarti ada salah satu aras yang di partikel alfa tidak meluruh ke situ. Gitu. Nah, tenaganya ini tenaga apa? Tenaganya ini tenaga peluruhannya. Nah, yang tegak lurus ini adalah gamma. Jadi kalau misalnya di sini yang kecil ini adalah gamma dari 492 ke 328. Itu berapa? 432 ke 98. Apa ya itu kira-kira ya? Ya nanti bisa dilihatnya. Ini gamma, ini juga gamma sendiri-sendiri. Dari sini ke sini berapa nilainya tergantung ini dikurangi berapa gitu ya. Ini kebetulan tenaga partikel alfa, alfanya malah tidak disebutkan ya. Yang ada di gammanya ini, yang alfa tidak. Mungkin nanti saya kasih contoh lagi yang ada tenaganya biar mudah melihat. Bagaimana nanti kan di sini bisa melihat prosentase, bisa melihat juga tenaga partikel alfa, kemudian tenaga gammanya, paritasnya, paritas dari mana? Nah, di sini paritas, kalau di sini yang sebelah kanan ini paritasnya jelas kelihatan. 0 plus, 2 plus, 2 plus, 0 plus dan sebagainya. Paritasnya ini untuk apa? Nanti di peluruhan yang lain, peluruhan gamma apa beta, itu akan ada penjelasannya seperti apa. Gitu. Kira-kira begitu. Mungkin nanti lebih detailnya saya kasih ini ya, angka-angka yang detail ininya ya kalau sudah. Tapi biasanya sudah melibatkan peluruhan yang lain ya, tidak hanya alfa saja. Ada gammanya juga, bahkan betanya sekalian. Jadi nanti kalau sudah ada alfa, beta, gamma, menganalisa seperti ini akan sangat mudah. Apa sih maksudnya? Begitu. Kalau saya pengen membuat dari BI menjadi sesuatu apa, induk yang lain dan inti anak yang lain dengan persentase yang besar, saya harus apa? Peluruhannya. Kemudian rumus menjadi seperti apa persamaan ininya gitu ya. Itu bisa kan dilihat. Gitu, itu gambarannya partikel alfa. Mungkin spektrumnya nanti saja lah. Ini sudah mau ini ya. Ada pertanyaan? Nanti saya kasih ininya aja, filenya saja. Ya sudah ada tulisannya ya, biar enak. Permisi Bu, izin bertanya. Ya. Itu saya heran, itu persentasenya itu menunjukkan apa ya Bu? Soalnya kan ini dari BI ke KEV-nya 40 itu 70%, kalau ke 0 itu 27%. Nah saya bingung itu maksudnya persentasenya itu melambangkan kenaikan apa gitu Bu? Kok itu tidak konsisten di antara diagramnya? Jadi itu menunjukkan proses terjadinya peluruan alfa, katakanlah ini yang satu alfa 5, yang satu alfa 6. Jadi artinya alfa 5 ini lebih banyak terjadi
dibanding ke alfa 6 ini gitu. Oh, jadi semacam probabilitas gitu ya, Bu? Persentase pemancaran alfa itu sendiri, jadi BI kan berarti BI menjadi TL 208 ya, BI 212 menjadi TL 208 plus di situ kan alfanya ada 6 tadi, 1, 2, 3, 6 ya. Yang ke-6 itulah yang 27 sekian persen. Tapi yang paling banyak adalah yang ke alfa 5 ini. Artinya ke tenaga yang sekian ini. Nanti saya anu aja, saya kasih filenya saja. Saya kasih contoh yang sudah ada keterangannya gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Cukup ya? Oke, cukup. Terus yang chat apa ya? Ada lagi? Kalau enggak ada, saya cukupkan sekian. Nanti saya tuliskan saja yang rapi biar jelas. Karena kalau coret-coretan nyoret di sini itu agak sulit deh. Jelek. Kayak gitu ya. Minimal tulisan tangan saya nanti. Gitu. Ini kok dicari flash disknya beda, jadi ada di flash disk yang satunya. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan kuliah hari ini. Permisi Bu, mau tanya. Ya, silakan. Untuk absensinya gimana Bu? Oh iya ya, lupa persensinya. Apa pakai anu aja? Pakai Anu aja Bu. Google Form. Hah? Iya ya. Boleh Bu. Si master. Saya bisa bantu presensinya. Oh iya, yang seperti kemarin ya, Bu? Kita aja lah nanti. Saya kirim ke akademik dalam bentuk itu ya. Buatkan. Baik Bu. Saya lupa. Kalau sekarang mungkin sudah sulit ke akademik karena cuacanya sudah mendung. Si masternya agak rewel kalau mendung. Dari rumah saya maksudnya. Oke ya, gitu ya presensinya nanti disiapkan, dikirim ke WA ya ininya. Linknya. Oke, gitu saja. Terima kasih, jaga kesehatan selalu. Oh ya, saya hari Sabtu mau di rumah loh. Ada yang mau ikut enggak? Kalau yang mau ikut, boleh di list ya. Boleh. Tapi tidak berani mengundang semuanya karena nanti prokesnya. Tapi silakan kalau mau dengan senang hati. Nulis di WA saja. Oke, gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke. Mulai belajar ya. Ya Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Saya buatkan tulisannya.
Ini nggak pada keluar ini. Binti, Noranggita, Zara, Yevanya. Recording stopped. The recording has stopped.